Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ayah, bunda, bapak, ibu, sahabat-sahabat Fillah semuanya, alhamdulillah ini jumpa lagi dengan Bu Isa. Hari ini kita masih bicara suamiku laki-laki banget. Karena rupanya sahabat-sahabat Fillah dan bapak ibu barangkali ada yang masih mau bertanya, cuman kemarin belum sempat dibacakan kali saking banyaknya yang tanya ya. Ya, mudah-mudahan dengan pemaparan atau penjelasan dari Bu Isa yang Bu Isa ambil dari berbagai narasumber atau berbagai sumber referensi riset penelitian, kita tambah memahami dan tambah menghargai pasangan dan juga kita tambah menyayangi ya. Oke, alhamdulillah ya Allah. Selamat bergabung sahabat-sahabat semuanya. Ini sudah masing-masing semuanya sudah menyapa-nyapa. Terima kasih sapaannya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ya, baik. Nah, laki-laki memang unik. Karena memang Allah menciptakan laki-laki itu unik dan laki-laki itu pelindungnya perempuan ya. Karena berkali-kali Bu Isa sudah sampaikan baik dalam seminar umum juga bahwa kalau ya laki-laki diberikan bagian yang lebih dibanding perempuan, yaitu di bagian otaknya dan dalam rangka juga menjemput nafkah keluarganya. Bagian apa itu? Siapa tahu ya. Iya, hipotalamus. Ya, dia persis di segitiga di tengah sini, agak ke dalam ya. Dan lebarnya laki-laki sepertiga, hipotalamusnya 2 kali dari perempuan, 2,5 kali lebih luas dari perempuan. Ya, alhamdulillah, terima kasih ini, alhamdulillah juga terima kasih ini semuanya ada menyampaikan salam-salam sehat buat Bu Isa, kemudian doa-doa buat Bu Isa dan juga terima kasih ya doa-doa juga buat Bu Isa, buat teman-teman semuanya yang hari ini juga hadir, yang sebelum-sebelumnya juga hadir ya, alhamdulillah ya. Baik, kita bahas apa ya Bu Isa? Ya, tentang laki-laki, tentang suami ya. Oke. Barangkali sudah ada yang mau bertanya, silakan, nggak apa-apa. Oke, ini semua menyampaikan salam. Assalamualaikum Bu Isa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya ya. Alhamdulillah, wah dari Kalimantan Selatan juga hadir. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih juga. Wow. Oke, Mbak Ica, kalau sudah ada boleh kasih tahu Bu Isa ya. Baik, Bu Isa kasih intro dulu boleh ya. Ya. Jadi beberapa waktu lalu ada yang japri Bu Isa tentang Bu Isa, suami saya ini sudah sebentar lagi mau pensiun, ya. Tapi kok jadi gelisah ya? Kok dia gelisah, terus kok dia jadinya saya yang biasanya nggak pernah diatur, jadi sangat mengatur gitu ya. Terus kayaknya post power syndrome Bu Isa. Ya, mungkin ini ada fenomena-fenomena yang hampir sama kita pada saat laki-laki usianya 50 tahun ke atas. Kan kalau mau pensiun kan 55 ya. Jadi buat laki-laki memang di atas 50 tahun ke atas dia ada sedikit perbedaan. Tentu ya post power syndrome tentu ada. Kenapa? Karena sebelumnya ya para suami ini kan yang menjemput nafkah atau menjemput rezeki yang Allah kirimkan untuk keluarganya lewat pekerjaan-pekerjaan ya. Dan pada saat usianya barangkali di satu institusi atau sebuah tempat pekerjaan ya membatasi umur untuk tetap bekerja. Mungkin 55 tahun ke atas ya biasanya sudah dibatasi umur supaya yang umur-umur muda ya kembali bisa berkreasi gitu kan. Nah, kecuali yang punya perusahaan sendiri tentunya ya. Oke. Nah, memang pada umumnya laki-laki 50 tahun ke atas terjadi juga perubahan hormonal. Ya, beberapa kajian lalu kita pernah bahas bahwa memang setiap jenis kelamin itu punya hormon yang laki-laki dan perempuan. Bu Isa juga punya hormon laki-laki, teman-teman yang perempuan juga punya hormon laki-laki, ya, dan yang laki-laki juga punya hormon perempuan. Walaupun komposisinya tentu ya pada saat Bu Isa masih kecil dan pas dewasa besar gitu, pokoknya perempuan hormon perempuannya lebih banyak dibanding hormon laki-laki. Laki-laki juga begitu, hormon laki-lakinya lebih banyak dibanding hormon perempuannya gitu kan. Nah, namun 50 tahun ke atas testosteron, hormon rajanya laki-laki ini mulai berkurang. Tapi ya hormon perempuannya yang disebut estrogen dan progesteron dia tidak berkurang. Makanya laki-laki ya mulai sebetulnya walaupun dia cemas atau khawatir tidak bisa kerja lagi, tapi mulailah itu muncul sifat-sifat keperempuanannya. Dalam artian ya yang dulu mungkin
agresif banget dan tidak masalah keluar rumah, sekarang jadinya kepengen di rumah ya, dan kepengen istrinya nggak kemana-mana nemenin dia karena dia udah pengen ngobrol bareng-bareng gitu kan, dan sudah senang mengajar ya, baik diajar istrinya atau anak-anaknya. Cuman kan kalau bapak-bapak umur 50 tahun ke atas kan anak-anaknya udah besar kan, jadi udah sulit diajarin kan gitu. Dan istrinya biasanya ya bapak-bapak yang umur 50 tahun ke atas, istrinya juga sudah 40 tahun ke atas lah, atau 45 tahun ke atas, atau mungkin sama. Gimana ya, istri-istri yang di usia-usia kayak gitu sedang juga aktif-aktifnya di luar, ya kan? Nah, jadi sering terjadi pertengkaran. Kenapa? Karena suami yang biasanya di luar rumah karena kerja, ini kan sekarang lebih banyak di rumah. Apalagi pas udah pensiun betulan, ya. Nah, tapi istri-istrinya udah lagi pada sibuk-sibuknya di luar, entah ngurus organisasi kah, entah urus perkumpulan-perkumpulan para ibu-ibu kah, gitu kan. Jadi merasa ditinggal. Nah, disinilah sering ada konflik-konflik ya, yang akhirnya kalau kita tidak mensiasatinya dengan ya pengetahuan yang cermat, maka kita akan bertahan pada keegoisan masing-masing. Ya, nah. Jadi gimana Bu Isa? Dia ngajarin aku terus, aku udah tahu sebetulnya, tapi diajarin terus. Udah Bun, ya bilang iya ayah, iya ayah, iya aja kenapa sih? Ya orang cuma tiga huruf ya, iya, iya ayah, iya Abi, iya, oh iya, iya, oh, udah kan enak tuh, ya. Iya, kenapa itu juga salah satu bakti istri kepada suami, terutama yang suami sudah usia-usia ya 50 tahun lebih, ya. Kalau bisa sih ya, kalau bisa cepet nikahin anak, terus nanti kan punya cucu tuh ya, ya nanti deh tuh suami ngajarin cucunya ya. Iya deh. Oke, nampaknya sudah mulai ada yang bertanya ya. Oh, Parung Bogor hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini semuanya menyampaikan salam buat Bu Isa. Assalamualaikum katanya ya. Waalaikumsalam ya. Baik, Mbak Ica ya, malam ini Bu Isa ditemani oleh Mbak Ica dan Mas Lanang ya. Omet dan Mbak Cening juga menemani, tapi di rumah masing-masing. Yang mana? Ya, dari Hana_Hizam. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Pengen tahu apa lelaki Indonesia memang jarang menampakkan bahasa cinta sentuhan fisik karena budaya timur. Ya, baik. Jadi gini, ya, bisa jadi memang budaya timur kan tidak sering menampakkan ya, kata orang ya, kata orang. Dulu juga bisa menganggapannya begitu, menanggapinya ya apa? Berpendapat begitu ya, bahwa kenapa laki-laki Indonesia tidak apa ya, menunjukkan physical touch di depan orang atau sering-sering pada istrinya karena budaya timur tidak membolehkan begitu gitu. Tapi seiring berjalan dengan informasi-informasi yang Bu Isa dapatkan dari riset-riset dapatkan, bisa jadi memang ya laki-laki yang jarang sekali physical touch atau menyentuh istrinya ya, jangankan depan orang, di rumah aja jarang, dia bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik, bahasa kasih primernya bukan sentuhan fisik. Ya, bukan sentuhan fisik. Kenapa? Karena dia ya baterainya memang senang sentuhan fisik. Cuman kalau urutan baterai 1, 2, 3, 4, 5 mungkin yang kelima. Makanya dia tidak otomatis, tidak auto physical touch. Nah, istilahnya kita ngarang-ngarang istilah aja sendiri ya. Auto physical touch. Jadi nggak otomatis gitu. Nah, ditambah lagi memang bisa jadi ya tidak pernah lihat orang tuanya. Ya, bisa juga kayak gitu. Oke, nah, cuman ya, atau bisa perhatikan juga buat yang laki-laki atau suami yang baterai primernya physical touch, dia itu nggak usah ngelihat bapak ibunya, nggak usah lihat budaya juga ya, maka mereka juga dengan senang hati. Ya, ini mereka berpikir nggak perlu dilihat orang, ya, dia di rumah aja, bahkan di kamarnya aja malah dia yang duluan peluk istrinya. Sedang sholat berjamaah ini, udah assalamualaikum, kemudian suami pimpin doa, istri aminkan. Suaminya yang datangin istrinya untuk mencium kening istrinya, ya, atau yang menyamperin istrinya dan istrinya juga ambil tangannya untuk kita kecup tangannya gitu kan? Itu nggak perlu lihat orang kan? Karena apa? Karena baterainya menuntun, baterai yang Allah desain di otaknya laki-laki yang urutan baterai pertamanya physical touch itu otomatis menggerakkan badan untuk melakukan itu. Ini menurut Bu Isa ya. Dulunya kalau waktu belum tahu tentang ilmu love languages gini, Bu Isa berpikir begitu.
ya, karena bukan apa-apa. Ayah Toto mengatakan begitu, saya nggak pernah lihat orang tua saya memeluk atau menggandeng dan sebagainya. Pikir dulu kayak gitu, ternyata bukan. 5 tahun terakhir ya pendapat itu sudah Bu Isa ganti dengan dia baterai primernya bukan physical touch sehingga tidak otomatis. Oke, iya. Ya. Next apa? Sarah Dian Putra. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Bagaimana cara ngajak suami agar mau belajar parenting? Kalau scroll IG seneng bingit, tapi kalau belajar kayak agak nggak mau ya. Iya, jadi bukan hanya suami Mbak Sarah ya namanya ya, yang kayak gitu. Nyaris hampir semua laki-laki. Nyaris ya. Termasuk suaminya Bu Isa. Dia nggak mau belajar parenting, bukan nggak mau ya. Menurut mereka itu urusannya istri lah. Dulu sih sempet ya, ada satu masa juga Bu Isa berharap Ayah Toto makanya belajar dong supaya kita bisa sama-sama ngurus anak-anak dengan baik, sama-sama kita punya pola asuh yang selaras gitu ya. Tapi makin kesini Bu Isa akhirnya memaklumi saja, memaklumi bahwa laki-laki seperti itu, memaklumi. Ya, kenapa? Karena dengan memaklumi bahkan nanti memahami atau memahfumi itu jauh lebih membuat kita tenang saja gitu. Tenang, dan apa yang terjadi? Ya, malah suami akan ketularan kita. Ya, ketularan kita. Nah, jadi laki-laki itu selalu mencoba mencari info-info yang gampang, info-info keterkinian yang bisa dia dapat. Makanya kalau misalnya dia buka media sosial dengan cepat dia mau cari tahu. Kenapa? Karena bawah sadarnya kepengen juga tahu apa sih yang terjadi saat ini. Ya, kenapa? Karena laki-laki selalu berharap peluang apa saat ini yang untuk bisa ya dibuat akhirnya bisa menjemput rezeki gitu. Itu otak laki-laki. Ya, otak laki-laki. Makanya dia scroll aja, lihat kayak gitu aja. Ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, tapi kalau perempuan belajar, karena memang di otak perempuan itu ada memang disebut otak pendidikan, tarbiyah, senang belajar memang. Ya, perempuan senang belajar. Kenapa? Karena perempuan merasa, saya ibunya anak-anak, kalau saya nggak belajar, gimana saya caranya untuk mendampingi anak-anak? Pasti saya marah terus kan? Nah, oke, karena selain memang di otaknya ada otak belajar, kita juga punya tanggung jawab yang besar pada anak-anak. Kita takut anak-anak terjadi penyimpangan, ya. Makanya perempuan yang lebih aktif, ya, lebih aktif. Dan ada lagi apa? Perempuan memang otaknya berkumpul. Ada program otak perempuan berkumpul. Makanya senang kumpul, pergi ngaji, ya, pergi di majelis taklim, ya, mengkaji di majelis taklim, pergi seminar. Kalau sekarang lagi pandemi juga senang berkumpul walaupun lewat virtual, kan gitu, ya. Nah, laki-laki otaknya bersaing. Makanya dia mencoba mencari ya berita-berita yang untuk kalau nanti dia bekerja, dia bisa bersaing. Dengan siapa? Ya dengan sesama teman kerjanya, dengan sesama orang-orang yang punya perusahaan yang nyaris sama, itu bersaing. Memang laki-laki itu bersaing, ya. Jadi sekali lagi memang perempuan senang berkumpul, senang belajar, makanya nggak apa-apa. Sudah, Bismillah kita terima bahwa kitalah yang belajar. Insya Allah nanti suami menular, ya. Kata Ayah Toto begini nih. Ya, setelah Ayah Toto mengatakan pernyataan ini, makanya Bu Isa langsung oke, nggak usah kita bermasalahkan bahwa laki-laki nggak mau belajar parenting, ya. Apa dia bilang? Ya, saya ngikutin apa perasaan kamu dan pikiran kamu. Dia bilang gitu. Ya, makanya supaya pikiran dan perasaan Bu Isa tenang, makanya Bu Isa aja yang belajar. Ngikut kok itu, ngikut otomatis. Tapi sekali lagi, kalau ada suami yang rajin belajar parenting, baik lewat seminar maupun lewat media sosial, dan dia yang dia baca itu tentang parenting, atau lewat taklim-taklim, atau lewat apapun, ya, atau dia belajar sendiri, itu keren banget. Kalau bisa 4 jempolnya Bu Isa ada angkat 4-4-nya. Ya, bersyukurlah yang punya suami seperti itu. Oke? Ya, tapi yang tidak, sudah tenang aja. Ya, kita aja yang belajar. Oke? Iya.